Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Santi Santi Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati mahasiswa Prodi S1 Oceanografi. Pagi ini kita akan membahas mata kuliah kewarganegaraan bab 5. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang deskripsi daripada mata kuliah ini, yaitu membahas dan mendalami tentang pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Demokratis berkeadaban dan menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Mampu mewujudkan diri menjadi warga negara yang baik, mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan seni yang dimilikinya. Pagi ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat serta musyawarah untuk mufakat. Menelusuri konsep dan urgensi dalam harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Salah satu contoh dari hak dan kewajiban yang berjalan pada saat ini adalah kewajiban warga negara dalam membayar pajak yang saat ini ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A. Dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% dari pendapatan negara Indonesia. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban seorang warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Selanjutnya, pada poin B, alasan diperlukannya harmoni dalam melaksanakan kewajiban hak dan sebagai warga negara Indonesia. Hingga kini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah untuk melaksanakannya. Jadi sangat anomali sekali. Dengan adanya harmonisasi antara hak dan kewajiban,
Diharapkan tidak ada terjadinya pelanggaran maupun penyimpangan terhadap hak dan kewajiban asasi. Sedangkan pada poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis, secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia telah terjadi di dunia barat atau Eropa yang diawali oleh seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting yang terjadi di dunia barat, yaitu Magna Carta pada tahun 1215, kemudian Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan yang terakhir Revolusi Prancis pada tahun 1789. Untuk detailnya, Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai landasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Selanjutnya, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil akhir dari revolusi ini. Yang terakhir adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan fraternity. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi yang pertama, kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom of wants. Dan yang keempat, yang terakhir, kebebasan dari ketakutan atau freedom of fear, from fear. Selanjutnya, sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap seluruh tatanan kehidupan masa lalu.
Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan antara kewajiban dan hak negara dengan hak warga negara. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan dari Undang-Undang Negara RI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Sehingga Undang-Undang Dasar kita sudah mengalami perubahan sampai dengan perubahan yang keempat. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dengan hak warga negara. Aturan dasar ikhwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Negara RI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut, yaitu amandemen keempat. Yang pertama, aturan dasar ikhwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ikhwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ikhwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, aturan dasar ikhwal hak dan kewajiban asasi manusia. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam memahami persoalan tersebut, yaitu yang pertama adalah agama. Ya, negara mengakui beberapa agama, itu harus dihormati. Yang kedua adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Ini juga harus diperhatikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah pendidikan dan kebudayaan, di mana hal ini menjadi barometer dari untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas daripada suatu negara. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan, di mana suatu negara sangat memerlukan pertahanan dan keamanan untuk menjaga kelangsungan kehidupan negara tersebut. Adapun urgensi dan esensi daripada 4 hal tersebut, yaitu yang pertama permasalahan agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 29. Namun,
pada kenyataannya kita juga memiliki sejarah yang cukup kelam tentang masalah kehidupan beragama. Ya, sebenarnya sejak sebelum Indonesia merdeka itu sudah terjadi pertikaian antar agama, di mana yang tercatat adalah di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Ternate pernah terjadi konflik agama sebelum kita merdeka. Dan setelah kita merdeka juga kita punya sejarah yang cukup kelam, di mana juga kebetulan di Indonesia Timur, di Maluku dan Maluku Utara, Maluku Tenggara sempat terjadi pertikaian agama yang menimbulkan korban yang cukup besar, ya, sehingga memang kita perlu memperhatikan tentang masalah kehidupan beragama. Ya, kita harus kembali kepada aturan dasar kita, di mana kita harus menghargai keberadaan agama yang memang sudah diatur dalam undang-undang dasar yang kita gunakan. Baik, selanjutnya adalah masalah bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi dengan sangat erat. Ya. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Pada kenyataannya, ya, kita bisa merasakan dan melihat di mana salah satu keberhasilan dari pendidikan adalah indeks pembangunan manusia. Ya. Negara kita masih cukup tertinggal, baik di internasional ataupun regional. Ya. Di kalangan ASEAN, indeks pembangunan manusia Indonesia kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jadi kita memang harus meningkatkan upaya pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Ya. Sesuai dengan semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil yang lebih baik. Ini kita bisa melihat, ya, di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, kita juga masih jauh dari harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, ya, di mana kita bisa melihat kesenjangan sosial antara kelompok yang kaya atau sangat kaya dengan yang miskin dan kekurangan itu sangat jauh, ya.
Sebenarnya cita-cita negara, the founding father itu mengharapkan dalam membangun bangsa kita, negara kita itu bisa dicapai kesejahteraan, ya, adil makmur, ya. Namun pada kenyataannya, ya, di perjalanannya kita belum mencapai. Bahkan kita bisa melihat sendiri bagaimana kelompok miskin, ya, itu semakin sulit, ya. Dan sebetulnya ada tugas negara, ya, yang juga belum dapat dilaksanakan, dan mungkin negara tidak akan mampu tanpa dibantu oleh rakyatnya, ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar sebetulnya menjadi tanggungan oleh negara, sehingga memang diharapkan kedepannya kelompok orang-orang yang mampu, ya, yang berkelebihan itu bisa membantu saudara-saudaranya yang memang tadi, ya, terlantar, ya, miskin, itu bisa membantu secara rutin sehingga jalan menuju masyarakat adil dan makmur itu bisa kita arahkan ke sana. Nah, ini memang tugas kita bersama, tugas antara pemerintah dengan rakyat. Dan yang terakhir itu adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Ya. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS/Rata oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pelindung. Ya. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam SIS/Rata Indonesia adalah TNI dan Polri. Namun, ya, peranan rakyat itu sangat besar, ya, karena dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya, kita bisa sangat melihat, ya, tanpa dukungan rakyat, ya, TNI dan Polri itu tidak bisa berbuat banyak, ya. Kita bisa melihat bagaimana Panglima Sudirman pada waktu itu berjuang, ya, mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ya, di mana Panglima Sudirman bergerilya, ya, dengan kondisi kesehatan yang sangat-sangat berat, ya, karena paru-paru beliau tinggal satu, ya. Beliau harus masuk hutan, masuk kampung, menghindari sergapan serangan dari pihak Belanda, ya. Dan apa yang rakyat berikan, membantu Panglima Sudirman dengan pasukannya, ya, agar bisa tetap eksis. Jadi memberikan perlindungan. Kadang-kadang juga rakyat sampai berusaha untuk menyelamatkan tanpa memperhatikan keselamatan mereka. Dan salah satu yang sangat fenomenal dari Panglima Sudirman pada saat itu, ya, karena Indonesia juga baru merdeka, Panglima Sudirman juga menyampaikan kepada pasukannya bahwa jangan membebani rakyat, ya, jangan kalian membebani rakyat, karena rakyat saat itu juga sangat menderita. Nah, inilah yang sejarah kita bahwa terjadi sinergitas antara TNI dengan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, sehingga di bidang pertahanan dan keamanan itu kedepannya harus selalu sinergi, ya. Jadi tanpa dukungan rakyat, ya, salah satunya tadi yang kita jelaskan bahwa sumber pembangunan itulah dari pajak, dan sebagian dari pajak itu digunakan untuk membiayai atau meningkatkan bidang pertahanan dan keamanan. Dan kita memang mengharapkan
Ya, kedepannya pertahanan dan keamanan Indonesia bisa semakin maju dan memiliki dampak deteren khususnya di regional, di kawasan ASEAN khususnya. Demikian. Ya, silakan mulai. Masuk kepada rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi hak dan kewajiban ini apabila kita tidak melaksanakan dapat dituntut ya oleh negara. Contohnya kewajiban dalam membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai dengan 34. Termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam undang-undang. Sebenarnya hak tentang asasi manusia ini juga bereferensi dengan aturan hukum di atasnya. Jadi kita mereferensi dengan aturan dari United Nations, dari PBB ya. Jadi berhubungan antara negara dengan organisasi bangsa-bangsa. Selanjutnya yang keempat, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara RI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya antara hak dan kewajiban. Ya. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Kita ketahui kita sudah mengalami sampai dengan amandemen keempat. Ya. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi kita laksanakan yang sudah terjadi saja. Selanjutnya yang keenam, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sehingga sekali lagi saya sampaikan ya, kemampuan negara terbatas khususnya dalam masa pandemi ini perlu bantuan dari seluruh warga negara, di mana yang mampu itu bisa memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Ya, seperti contohnya dengan adanya vaksin, ya, kemampuan negara untuk memberikan vaksin kepada seluruh warga negara sangatlah berat, sehingga ada namanya vaksin gotong royong, di mana para pemilik perusahaan itu
harus memberikan vaksin untuk karyawannya. Jadi karyawannya divaksin tapi tidak mengurangi daripada pendapatan mereka. Ini salah satu konsep yang dilaksanakan ya, saling membantu di negara kita. Ya, demikian. Kemudian masuk ke praktek kewarganegaraan. Ini kelihatannya yang terakhir ya. Jadi hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada banyak sekali. Adapun rincian lebih lanjut diatur suatu undang-undang ya, karena kita bergerak di bidang pendidikan sebagai mahasiswa, dosen dan sebagainya, tentunya kita harus mengetahui benar hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat pada pasal 31 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ya, kita harapkan adik-adik mahasiswa bisa lebih mendalami undang-undang ini ya. Walaupun sebetulnya diharapkan semua undang-undang bisa kita ketahui ya, tapi kita khususkan, kita prioritaskan dengan bidang-bidang yang kita geluti ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk mata kuliah bab 5 ya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan wawasan pengetahuan, dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saya mengharapkan peran serta aktif dari adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.